Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah, hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian Qola. Dalam episode ini kita akan membahas tentang tauhid yang murni dan kemajuan. Pada episode terdahulu sudah kita bahas di antara ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib.
Beriman kepada yang gaib itu maknanya adalah beriman kepada Allah. Dalam episode ini kita bahas tentang bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang bertauhid yang murni. Bertauhid yang murni itu artinya kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah. Kami tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah secara ikhlas hanya kepada Allah dengan melaksanakan tuntunan agama itu secara lurus, melaksanakan ajaran agama itu dengan sebenar-benarnya. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertauhid yang murni merupakan inti dari keimanan. Bertauhid yang murni itu mengandung pengertian bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Lalu apa hubungan antara bertauhid yang murni dengan kemajuan? Pemirsa, bertauhid yang murni meniscayakan adanya penyembahan kepada Allah saja. Dan kalau kita menyembah hanya kepada Allah, maka selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah itu, apakah dia malaikat, apakah dia rasul-rasul Allah, semuanya adalah makhluk. Karena itu maka dengan bertauhid yang murni, kita tidak boleh menyembah sesama makhluk. Tidak boleh kita menyembah rasul, tidak boleh kita menyembah malaikat. Yang kita sembah hanyalah Allah. Kemudian yang berikutnya, bertauhid yang murni itu mengandung implikasi bahwa karena selain Allah itu adalah makhluk, maka manusia itu sebagai makhluk Allah juga memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang lainnya. Sering disebut dengan adanya unity of mankind atau kesatuan kemanusiaan. Sehingga manusia itu menjadi mulia di hadapan Allah bukan karena dia berasal dari keluarga siapa, bukan dia berasal dari suku apa, tetapi manusia itu menjadi mulia karena iman dan takwanya. Di dalam hadis disebutkan bahwa semua manusia itu adalah keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Sehingga karena itu maka la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang Ajam kecuali atas dasar takwanya. Sehingga tauhid melahirkan egalitarianisme kemanusiaan, kesamaan antar manusia, dan karena itu maka manusia tidak boleh menindas manusia yang lainnya, tidak boleh memperbudak manusia yang lainnya, apalagi manusia itu menyembah sesama manusia. Sehingga tauhid yang murni itu melahirkan sikap welas asih, sikap kasih sayang kepada sesama umat manusia. Kemudian implikasi yang berikutnya adalah adanya kesatuan ciptaan, unity of creation. Dan karena itu maka manusia juga tidak boleh menindas makhluk Allah yang lainnya, tidak boleh merusak alam semesta, tetapi juga tidak boleh menyembah alam. Yang disembah adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini yang membedakan antara tauhid yang murni dengan prinsip-prinsip dalam agama politeisme atau agama animisme atau agama dinamisme. Bertauhid yang murni itu tidak menuhankan selain Allah. Karena itu maka dengan bertauhid yang murni kita akan menjadi manusia yang senantiasa mengasihi sesama,
melestarikan alam semesta. Dan kemudian implikasi dari tauhid yang murni yang berikutnya adalah bagaimana kita ini menjadi manusia yang saling menghargai dan kemudian saling tolong menolong di antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana implikasi tauhid yang murni terhadap kemajuan, kita akan bahas pada bagian yang berikutnya. Pemirsa dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas pada bagian pertama tentang bagaimana implikasi dari tauhid yang murni itu. Pada bagian ini kita bahas bagaimana tauhid yang murni mendorong kemajuan. Di dalam kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa manusia itu punya derajat yang sama. Dan tadi sudah kita sebut bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang juga sama sehingga menumbuhkan egalitarisme kemanusiaan. Manusia bisa menjadi mulia kalau dia berbuat. Manusia menjadi meningkat derajatnya kalau manusia beriman kepada Allah. Karena itu maka tauhid menumbuhkan optimisme, membangun cita-cita bahwa manusia itu bisa meningkat derajatnya, bisa berada pada posisi yang sangat tinggi dengan dia bertauhid. Dengan tauhid seseorang tidak akan pernah berputus asa karena dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang senantiasa menolong setiap usaha manusia itu. Dengan tauhid yang murni, manusia tidak menyerah kepada keadaan. Karena dia yakin bahwa setiap kesulitan itu mesti ada kemudahan. Dan setiap permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena itulah maka seorang yang bertauhid yang murni, dia tidak takut kepada siapapun. Dia tidak menyerah di tengah berbagai macam tantangan yang dihadapi. Dan karena itu maka dia cukup menjadikan Allah sebagai penolongnya, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap usahanya. Hanya saja memang dalam kehidupan kita sekarang ini, terkadang ada manusia yang dia itu tidak mengakui adanya Allah. Itu kelompok ateis. Tapi juga ada kelompok manusia yang dia menyembah Allah dan yang lain-lainnya. Itu kelompok politeis. Mereka menyembah Allah, tapi juga selain Allah disembah. Kelompok politeis ini juga sering dalam kehidupan kita disebut sebagai kelompok sinkretis. Sudah berislam, tetapi masih mencampur adukkan ajaran Islam itu dengan ajaran yang lainnya. Atau kelompok yang dia itu mau menyembah Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia juga kemudian memeluk agama-agama yang lainnya. Kelompok ini disebut sebagai kelompok, selain kelompok politeis tadi itu adalah kelompok namanya agnostik. Bahkan kelompok agnostik ini dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau mengikuti ajaran agama Tuhan. Nah, ada sebuah anekdot, suatu saat saya sedang berjalan-jalan ke sebuah negara di Eropa. Kemudian saya berbincang dengan seorang diplomat senior dari suatu negara di Eropa itu. Diplomat senior ini bercerita tentang pengalamannya mengunjungi berbagai negara, dan suatu saat dia mengadakan perjalanan naik pesawat dari Eropa ke Afrika. Nah, di tengah-tengah penerbangan itu terjadi turbulensi yang luar biasa. Sampai kemudian di tengah turbulensi itu, dia kemudian berdoa dengan menyebut nama Tuhan dari semua agama. Saya kemudian bertanya kepada diplomat senior itu, "Yang mulia, kenapa yang mulia membaca doa dengan menyebut nama Tuhan semua agama?" Nah, dengan santai diplomat senior ini menjawab, "Ya, saya yakin bahwa Tuhan itu kan semuanya baik dan Tuhan itu mengabulkan doa-doa manusia. Sehingga kalau saya sebut nama Tuhan semua agama, siapa tahu di antara sekian Tuhan itu ada yang mau mengabulkan doa saya." Nah, ini contoh perilaku agnostisisme. Dan sekarang ini orang agnostik makin banyak. Menurut survei dari Pew Research Center, menurut keyakinan agamanya dan menurut kepercayaan itu, pemeluk agama di dunia itu yang pertama yang paling banyak itu beragama Kristen. Kemudian disusul mereka yang beragama Islam,
Nah, yang ketiga itu adalah kelompok agnostik ini. Dia percaya kepada agama tapi tidak mau terikat pada ajaran satu agama. Dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau mengikuti ajaran satu Tuhan. Nah, dalam pengertian tauhid yang murni ini, sekali lagi saya menegaskan bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang satu. Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Apalagi sampai kemudian kita mencari Tuhan dan menuhankan selain Allah itu. Kalau itu dilakukan, maka manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Dan kalau itu dilakukan, maka rusaklah akidah kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang maju, kita perlu bertauhid yang murni. Karena tauhid ini memberikan kita etos, memberikan kita semangat, memberikan kita keyakinan bahwa kita bisa menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.